Hai guys, kembali lagi di channel aku. Hari ini kita akan fun reading. Temanya adalah gimana sih kamu ketemu sama jodoh kamu. Di sini ada 3 file. Aku hari ini 3 file ya. Akan lumayan panjang, jadi kalian persiapkan waktu kalian. Oke. Di sini ada 3 file, ini file 1, file 2, ini file 3. Gunakan insting dan intuisi kalian saat milih. Jangan lupa ya subscribe channel aku. Dan kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kontak Alfa yang ada di deskripsi box. Nomor dan harganya sudah tertera. Oke, kalau gitu aku akan mulai buat file nomor 1. Kita pakai tanda dari Oracle Romance. Oke. Balik. Oke. Kalau gitu jangan lupa dipilih dengan hati agar ini bisa sesuai dengan kamu. Oke? Jangan terlalu percaya pada tarot karena semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wait ya, guys. Kita akan mulai dari file nomor 1. Oke. File 1. Gimana sih kamu dan jodohmu bertemu? Oke, di sini ada word waiting for. Melambangkan dia itu adalah orang yang layak kamu tunggu, orang yang layak kamu harapkan, dan dia adalah orang yang tepat untuk kamu sukai, gitu ya. Oke, ada four of cups. Seven of Pentacles, okay. The Fool, okay. The Chariot, okay. The Moon. Oke, yang aku lihat adalah saat kamu lagi berusaha untuk stabilin perasaan kamu lagi, mungkin kamu selama ini sering banget salah jalan ya, soal cinta, salah hubungan, salah orang. Kenapa ketika kamu kayak aku lagi nggak bisa nih sama perasaan aku tuh pengen healing tapi aku nggak bisa. Aku ngerasa di sini ada Four of Cups melambangkan dia yang kamu dealingkan mungkin melihat kamu adalah orang yang butuh healing ya, mungkin karena kamu selama ini pernah terjadi dalam hubungan toksik, jadi kamu pingin ngestabilin ulang perasaan kamu, pingin fokus dengan karir ya. Ini ibarat kata kamu tuh lagi jatuh dalam soal cinta gitu. Kamu kayak udah capek sebenarnya sama cinta, tapi kamu tetap harus seimbang kan, namanya juga cinta itu kadang berat gitu ya, kadang emang tidak sesuai dengan ekspektasi yang kamu inginkan. Terus di saat kamu lagi jatuh kan ada The Fool, kan The Fool itu melambangkan kamu jatuh, tapi di saat itulah kamu harus bangkit gitu kan. Dan dia itu melihat kamu adalah pribadi yang tegar di saat kamu lagi patah hati gitu kan. Kamu kuat, kamu tetap yakin pada pendirian, dan aku merasa di sini kamu tetap tegar ya, walaupun kamu udah terlalu sakit sama cinta, walaupun kamu sering salah orang mulu. Aku melihat sih ada salah orang mulu sih di sini antara kamu atau dia, tapi aku merasa sih lebih dominan ke kamu. Kamu tuh kalau setiap pacaran pasti salah orang, atau mungkin orang yang nggak bisa memberikan yang terbaik buat kamu, jadi kamunya akhirnya terhianati gitu ya. Intinya di sini
banyak ngebebanin kamu dari segi emosional ya, dan bikin kamu pusing. Dia bagaimana ketemu jodoh di saat kamu tuh lagi bener-bener kayak healing, deep healing ya. Kamu sadar kalau sebenarnya ada yang nggak bisa kamu raih di dalam hidup ini. Ada yang sebenarnya hubungan itu pada akhirnya ternyata toksik. Ada yang sebenarnya ternyata hubungan itu tidak bisa berjalan dengan mulus gitu loh. Di saat kamu deep healing ya, di saat kamu deep healing, akhirnya kamu sadar who's the one gitu for you. Dan orang ini tuh datang memberikan kayak perhatian kecil yang nggak kamu duga-duga gitu, nggak kamu sangka. Aku minta klarifikasi lagi deh. Ada desan energi dia saat itu, dia melihat kamu jiwanya bebas sih, makanya dia pingin mencoba lebih dekat sama kamu. Terus dia pingin merasakan kebahagiaan bersama kamu. Soalnya kamu itu orangnya sangat sangat jiwa pemimpin juga, karena kamu adalah orang yang cukup tahu prioritas kamu, kebebasan kamu. Jadi dia pingin lihat, kamu tuh orangnya walaupun kamu lagi sakit hati, walaupun kamu lagi healing, tapi kamu tetap fokus untuk diri kamu, fokus untuk melihat masa depan kamu kayak harus tetap berjalan ya. Dia ngelihat itu, dia ngelihat kamu adalah orang yang sangat bijaksana juga. Dan dia melihat kamu adalah orang yang cukup baik dari segi finansial dan karir. The Knight of Wands, tapi dia nggak mau terburu-buru sih deketin kamu. Dia pingin ada waktu, pelan-pelan ketika kamu lagi benar-benar fokus dengan diri kamu ya, fokus dengan kebahagiaan kamu, ntar dia baru muncul kayak memberikan sinyal gitu. Inilah stop, hentikan karma relationship, dan sekarang fokus untuk kehidupan yang baru ya. Dia melihat kamu ada pribadi orang yang sukses, karirnya bagus. Terus dia melihat kamu adalah idaman bagi dia gitu. Dia ngeliat kamu adalah orang yang dia sukai, dia idamkan. Dan sini kan ada word waiting for ya. Dia ngeliat kamu adalah orang yang pantas dia tunggu. dia raih juga dan dia capai. Dia juga sebenarnya sayang banget sama kamu, tapi saat ini masih kayak belum mau untuk lebih dekat karena takutnya dia belum punya punya keberanian buat lebih deep hubungan ini, lebih pendekatannya lebih deep kamu. Kayak dia masih belum ada keberanian ke sana. Lu apa pesannya untuk kamu? Tapi kalau bagaimana kamu ketemu dia, mungkin pas kamu healing kamu akan tahu dia mendekati kamu tuh dengan cara yang cukup unik. Mungkin sebagai seorang teman ya, sebagai orang yang bisa diajak ngobrol. Dia orangnya nggak benar-benar kayak memberikan perhatian sepenuhnya, tapi ada di fase mana kalau kamu butuhin dia selalu ada gitu. Ya, ada di fase mana kalau kamu butuhin dia selalu ada untuk kamu, memberikan yang terbaik gitu. Dalam waktu dekat ini sih, tahun-tahun ini gitu. Inner Temple, devotion, tune in the portal of your heart. Kamu harus tahu apa yang ingin Tuhan sampaikan ke kamu ya. Kamu harus tahu semesta ingin ngomong apa sama kamu. Intinya di sini
nanti ada kayak penjelasannya sendiri gitu. Sini ada follow your bliss. Yakin, ketika kamu percaya, ntar semesta akan kayak, oh ini loh jalannya. Intinya kamu harus yakin untuk maju dulu, yakin untuk healing, yakin untuk maju. Lupain orang-orang yang pernah nyakitin kamu, orang-orang yang pernah bikin kamu sakit hati, bikin kamu baper. Tapi kamu harus bisa tetap melangkah walaupun itu kadang memang menyakitkan untuk diingat-ingat gitu. Oke, itu intinya kayak gitu. Karena sepertinya energinya cukup berat di pile 1. Karena kamu harus deep healing dulu di sini. Kamu gak akan bisa ketemu jodoh kamu ketika kamu tidak benar-benar healing dan lupakan orang-orang yang udah menyakiti atau bikin kamu sedih gitu. Oke, itu aja. Semoga ini bisa resonate dan semoga apa yang bisa aku sampaikan kali ini bisa ngebantu jawab kamu punya masalah gitu. Oke, thank you guys for watching and see you guys in next video. Bye. Oke, let's go to the pile number 2. Oke, pile nomor 2 di sini ada let your friends help you. Di sini bagaimana kamu dan jodoh kamu bertemu? Mungkin kamu bisa meminta bantuan teman kamu buat nyomblangin kamu dengan seseorang, atau mungkin kamu awalnya bercurhat dengan seseorang itu, perlahan-lahan kamu kayak akan diberikan kejelasan dan kamu akan ternyata, oh dia orangnya perhatian ya sama gue, oh ternyata dia care ya sama gue gitu. Awalnya dari situ timbul sebuah rasa dari pertemanan tuh. Intinya sih dari pertemanan ini. Ada Ten of Swords. Kamu lah habis sakit hati nih. Jadi kamu bertemu sama dia tuh, iya emang benar sih dari pertemanan, karena di sini kamu kayak abis patah hati. Aku nggak tahu kenapa, pokoknya disakitin seseorang. Entah kamu melihat seseorang itu akhirnya pergi dari kamu, atau mungkin orang itu kayak mengkhianati kamu. Orang itu punya orang lain. Jadi intinya di sini kamu ketika kamu bertemu sama dia tuh kamu abis tersakiti. Ya, kamu disakiti, dibawa bahagia, susah, tapi kamu kayak berusaha cheer up gitu, berusaha tenang. Ketika kamu berusaha tenang, nanti akan ada kayak penjelasan lain gitu. Intinya di sini kamu kayak abis menyendiri gitu, abis galau parah, abis bener-bener kayak depresi. Mungkin kamu bener-bener butuh seseorang. Nah di sini ada orang yang bisa cheer up kamu. Nah ketika kamu kayak udahlah bodoh dengan masalah hubungan, kamu kayak fokus dengan karir gitu kan, kamu kayak berusaha untuk tidak peduli gitu dengan cinta-cintaan lagi. Aku ngerasa sih kamu kayak lagi udah gak peduli sama cinta-cintaan. Orang yang datang juga kamu persilahkan aja, tapi jangan kayak kamu gak akan memberikan dia tempat di hati kamu gitu. Soalnya di sini kamu kayak udah fokus karir dulu saat ini. Kamu kayak lagi menikmati apa yang sedang kamu lakukan, tapi kamu sambil tahap pencari seseorang yang tepat buat kamu. Walaupun kamu di sini tuh sama sekali belum ada acuan pingin punya hubungan kayak gimana, tapi kamu akan kayak, oh ternyata dia ya orang yang tepat buat gue. Atau mungkin kamu lebih kayak ngerasa, oh ciri-ciri orang seperti ini nih yang pas buat gue. Jadi kamu kayak tahu yang baik mana, yang enggak mana gitu. Seems like ya kamu move on dari seseorang ya. Di sini the Fool keluar lagi untuk pile 2. Ini mungkin pile 2 lanjutan dari pile 1, tapi kayak lebih deep emotion. Kamu beranjak nih move on, dan kamu mungkin di situ lagi pusing banget karena kamu selama ini udah jatuh cinta sama orang yang salah terus gitu. Kamu kayak
aku tuh takut sebenarnya untuk membuka hati lagi. Kayak you're so tired gitu, capek banget buat dekat sama orang tuh capek. Dan kamu kayak udahlah cukup, enough punya hubungan, punya suka sama seseorang gitu ya. Tapi aku pingin move on, pingin beranjak karir ya, pingin bahagia. Dengan begitu pelan-pelan kamu akan kayak belajar ikhlas gitu ya, belajar ikhlas, dan kamu kayak lebih mengarahkan untuk fokus karir dulu saat ini gitu. Lalu bagaimana kamu dan dia ketemu? Sepertinya emang dia adalah teman curhat kamu pertama, atau mungkin ada seseorang yang berusaha nyomblangin kamu dengan temennya. Itu bisa jadi, tapi lebih banyak sih dari awalnya teman curhat ya. Hingga pada akhirnya kalian kayak punya kesamaan, kayak punya punya keinginan untuk memiliki satu sama lain gitu. Jadi kayaknya intinya aku merasakan energi yang cukup bagus di sini. Orang yang kalian fokuskan atau mungkin nanti jodoh kalian, saat ini jodoh kalian lagi fokus dengan hal yang dia prioritaskan, karir, hobi, ngejalanin apa yang dia inginkan dan mau. Dia lagi nggak pingin untuk hubungan serius, tapi dia akan tetap selalu ada di samping kamu ya. Orangnya udah di deket kamu, tapi kamu masih kayak nggak ngeh gitu, nggak ngeh sama dia, atau mungkin kamu kayak masih masih baper sama seseorang. Ketika kamu udah gak baper sama orang, ketika kamu udah tahu yang bakal bagus buat kamu mana, dia akan hadir dengan sendirinya. Itu udah dari semesta sih yang akan membawa kamu sama dia. Tinggal bagaimana kamu sama dia tuh kayak lebih didekatin aja. Ada keharmonisan ya. Akhirnya kamu sama dia menyadari ternyata dia adalah orang yang gue tunggu. Begitu juga sebaliknya, kalian tuh sama-sama saling menunggu sebenarnya. Tapi karena kamu masih terlalu bucin kemarin, pada akhirnya kamu baru sadarnya tuh sekitar sekarang ini gitu. Baru sadarnya dalam waktu dekat ini. The Hermit. Kamu awalnya ragu, cuman kok semakin hari semakin yakin orang yang kalian fokuskan dan orang yang kalian pikir ini kok bisa jadi dia adalah orang yang kalian butuhkan. Bahkan saat ini teman-teman tuh banyak yang mikir, ternyata orang yang gue butuhkan dia ya gitu. Walaupun sekarang belum kerasanya, belum ada rasa gimana, cuman ntar pada akhirnya kalian akan sadar, ternyata orang yang gue butuhkan orang ini di dalam hidup gue gitu. Dia akan datang dalam waktu yang tepat sih, nggak akan dipaksakan juga dia datang kapan, tapi ya dalam waktu dekat ini gitu. Oke. Sebentar. Ada get around it, empaths, highly sensitive, connect with nature. Jadi di sini kamu harus belajar untuk ikhlas dengan masa lalu dulu, healing, tenangin pikiran. Dengan begitu nanti pelan-pelan perjalanan kalian akan terjawab, cuman nggak cepet gitu ya. Makanya aku bilang di sini dijadiin teman dulu, jadiin sahabat dulu. Nah, karena ketika kamu lagi menjadikan dia teman kamu, sahabat kamu akan tahu nih hidup kamu akan seperti apa, ke arah mana gitu.
ada in silent peace prevails. Tuh, kamu banyakin meditasi juga ya. Selain kamu banyak curhat sama dia, orang yang kalian akan berjodoh ini, mungkin kalian harus bermeditasi, nenangin pikiran biar nggak terlalu sibuk untuk memikirkan siapa jodoh kamu gitu. Oke, thank you guys file 2, semoga ini bisa resonate. Dan kalau nggak resonate, ya berarti bukan energinya. And see you guys in next video, bye. Oke, file terakhir, file 3. Di sini ada release your ex. Ya, banyakin berpikir positif. Kalau kamu akan bertemu dengan jodoh, kamu kayaknya lagi nggak bisa berpikir dengan baik sih. Cuman kamu harus lebih tenang pikirannya, lebih santai, lebih rileks, karena bisa jadi kamu kalau misalkan mikir gini terus, pikirannya nggak rileks, nanti kedepannya kamu kayak nggak akan menemukan titik cerah buat hidup kamu gitu. Oke. Ada Ten of Pentacles. Banyak sebagian dari teman-teman yang lebih mikirin karir ya. Sekarang lebih mikirin karir, keluar duit. Karena ketika kalian fokus karir, nanti kedepannya kalian akan menemukan apa yang kalian capai, apa yang kalian lakukan. Oh my god, kamu habis patah hati sih ini. Jadinya kamu kayak, no, gue nggak butuh yang namanya cinta dulu saat ini gitu. Pantes keluar release your ex, pantes karena kamu lagi nggak mau mikirin cinta. Mungkin kamu udah terlalu capek sih sama yang berhubungan dengan cinta atau orang-orang yang cuma mau manfaatin kamu. Jadi kamu kayak udahlah gitu ya. Walaupun kadang kamu kepikiran gairah pingin memiliki hubungan, cuman untuk saat-saat ini kamu lebih memikirkan untuk bagaimana kamu survive ya, untuk peluang kedepannya, untuk karir kamu gitu. Tapi aku penasaran bagaimana kamu dan dia, jodoh kamu, bertemu. Semoga ini bisa pasif. Oke. Sini ada King of Pentacles. Oh, I see. Jadi dia ini orangnya udah mapan gitu ya. Kayak ibarat kata kamu bertemu dengan dia tuh di sebuah tempat gitu. Aku nggak tahu ini tempatnya apa, tapi aku merasa energinya cukup bagus, terus positif gitu. Orangnya baik, perhatian, terus care sama kamu. Dia juga belajar dari masalah yang lalu. Mungkin ya, sorry to say, dia adalah orang yang fokus kerja terus gitu ya. Dan akhirnya hubungannya kandas karena pekerjaannya terlalu susah buat dia handle. Nah, akhirnya dia putus sama pasangannya, mungkin, maybe, I don't know, tapi kayak gitu. Dan kamu dipertemukan sama dia masih dalam lingkup pekerjaan. Awalnya kamu tuh ragu untuk membuka hati sama orang ini, karena kamu kan awalnya nggak mau mikirin cinta ya, karena enggak, materi dulu lah, kerja dulu, gue udah banyak tersakiti. Tapi setelah kamu ketemu orang ini, kamu jadi kayak bingung gitu. Duh, what should I do gitu, apa yang harus gue lakukan gitu. Kamu kayak nggak bisa kayak gini, gue harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Akhirnya kalian berpikir seperti itu, dan dianya juga kayak membimbing kamu sih di sini. Lebih kayak udahlah, biarin masa lalu jadilah masa lalu, pembelajaran gitu. Kayak berusaha untuk nge-cheer up kamu biar kamu udahlah lupain apa yang pernah terjadi. Kamu yang lalu itu bakal jadi kisah masa lalu. Bagaimana kamu bisa kembali untuk bahagia. Dan yang aku lihat juga di sini dia kan kayak ngebantuin kamu buat nggak kepikiran orang-orang yang pernah menyakiti kamu gitu. Terus juga aku juga melihat dia tuh kayak ya udah bakal kayak ngebantu kamu biar tetap semangat,
tetap fokus menjalani hari, terus mungkin berani untuk melangkah gitu. Energi dia kayak gimana ya saat ketemu kamu? Ten of Pentacles, gila, dua-duanya Ten of Pentacles. Ini sama-sama udah mapan. Ketemu ketika kalian tuh benar-benar udah I'm ready, sama-sama udah siap gitu. Kalian tuh sama-sama udah siap. Apa yang harus kalian tunggu lagi gitu untuk punya hubungan serius gitu. Jadi kamu udah mapan, dia udah mapan, tinggal kayak oh my god, ternyata dialah orang yang tepat buat gue gitu. Ternyata dialah orang yang bakal nemenin hari-hari gue gitu. Karena dia juga baru ngerti apa yang terjadi di masa lalu tuh efeknya baru sekarang gitu. Dia juga sama, mungkin pernah trauma cinta, atau mungkin pernah tersakiti, atau mungkin lagi habis ditolak cinta, dia juga sama. Dan dia harus memulai lagi, terus memulai sesuatu yang baru. Walaupun emang sakit, tapi dia bakal tetap mencoba. Dan di sini ada King of Swords. Dia percaya sama insting intuisi dia untuk tetap melangkah, karena ketika dia melangkah ntar pasti yang terbaik akan terjadi gitu. Dia yakin gitu, yakin untuk percaya ya kalau misalkan takdir Allah tuh pasti akan benar dalam waktu singkat gitu. Dia percaya kalau Allah itu sudah memberikan yang terbaik dan yang terbaik, dan dia yakin ya, namanya semesta itu apa yang udah menjadi takdir akan menjadi takdir dia gitu. Sini ada clear the past, heal the present. See, reels. Udah buat kamu adalah bagaimana kamu sekarang udah lupakan orang-orang yang udah menyakiti kamu. Sekarang fokus untuk melihat peluang masa depan dan membuat kehidupan yang baru dalam hidup kamu. Bisa bikin kamu happy lagi, bisa bikin kamu seneng lagi. Sini ada trust your path. Kamu harus yakin dengan perjalanan hidup kamu. Mungkin ini emang udah takdirnya Allah memberikan ini ke kamu, biar kamu tahu ternyata hidup itu emang seperti roda berputar, naik turun, tapi kita tidak bisa menerka-nerka. Pada akhirnya siapa yang akan hadir di dalam hidup kita? Pada akhirnya siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita? Yang penting kamu tetap kayak jalanin. Dengan begitu kamu akan tahu, oh ternyata begini, oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Akhirnya kamu sadar gitu, sadar untuk kebahagiaan kamu, sadar untuk masa depan kamu, sadar untuk apa yang kamu butuhkan. Dan aku ngerasa apa yang kamu sukai dan apa yang kamu inginkan itu ternyata ada pada orang ini gitu. Walaupun orang ini tuh gak akan berani ngomong terus terang ya, karena dia bukan orang tipikal orang romantis kalau lihat, tapi dia bakal memberikan dalam bentuk tindakan. Wih, mantap. Dan kayak dia akan kayak terus terang, kalau gue tuh cinta sama lu, tinggal kamunya bagaimana gitu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga ini bisa resonate, tapi kalau tidak ya jangan dipaksakan. Dan hope you enjoy, dan see you guys in next video. Bye bye.